Audio di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Maci TV. Hari ini kita kedatangan tamu dari kelas 12 IPA. Mereka atau kelas 12 sedang ada ujian praktek seni budaya khususnya di film ya. Yang diujikan di dalam seni budaya ada film dan tari, cuma kita akan mengupas tuntas di sini tentang film, isinya, hikmahnya, dan problematika yang ada di dalam film karya kelas 12 tersebut. Dan kali ini saya ditemani oleh siapa ini? Kakak siapa? Arini. Dari kelas berapa? Kakak 12 Arini? IPA. 12 IPA. Gini nih Kak, sekarang kan besok kita akan ujian praktek film. Ya, film dari kelas 12 IPA itu judulnya apa sih? Berjudul Mistake the Movie. Mistake the Movie. Ya, bisa diceritakan isi film Mistake the Movie itu apa sih isinya gitu? Sinopsisnya. Ya, sinopsisnya ceritanya. Jadi Mistake the Movie itu menceritakan tentang seseorang mahasiswi yang bernama Fitri. Siswa yang bernama Fitri. Siswa yang bernama Fitri. Dia hanya tinggal dengan ibunya. Dengan ibunya. Jadi ekonominya pasti hanya ibunya yang bekerja. Oh, iya. Kemudian Gita ini inisiatif lah membantu ibunya. Dia bekerja di sebuah toko. Toko, ya. Oh, berarti kerja sambil sekolah. Iya. Oh, iya. Kemudian? Tapi di suatu hari, ia dipecat dari pekerjaannya. Karena ada masalah sesuatu lah. Karena dia selalu bersekolah, jadi nggak ada waktu buat. Jadi, ya, mungkin membagi waktunya ya kurang seimbang gitu. Sehingga toko merasa dirugikan mungkin ya. Karena dia, Gita atau Fitri, tidak masuk kerja gitu ya, karena bentrok dengan sekolah. Kemudian apa sih yang menjadi pokok permasalahan atau munculnya timbul masalah di dalam film Mistake the Movie itu atau The Movie itu apa sih? Konfliknya adalah ketika dia di sekolah, dia memikirkan masalah-masalah yang di rumahnya, ekonominya sulit, pekerjaannya ia tidak dapat lagi. Oh, iya. Jadi ketika itu ada sekelompok siswa lagi di kelas sebelah. Iya. Ia sekelompok siswa yang memang pekerjaan sehari-harinya merupakan sisi yang negatif. Oh, biang kerok lah mungkin ya, bisa dikatakan biang kerok. Oh, jadi di sekolah tersebut di cerita filmnya ada sekelompok siswa-siswi yang mungkin bisa dikatakan yang apa ya? Kumpulan-kumpulan orang-orang nakal lah, ya bisa dikatakan orang-orang nakal. Kemudian itu si Gita atau Fitri itu pas masuk ke kelompok tersebut, dia terbawa oleh mereka atau gimana? Terbawa karena kelompok ini tuh sedang mencari anggota baru biar semakin lincah mungkin. Nah, itu hal negatif apa sih yang dilakukan oleh geng tersebut? Sebenarnya mereka mengambil barang-barang di sekolah, khususnya di sekolah, di kelas-kelas. Oh, iya. Tetapi barang itu sendiri ia simpan, lalu jadi orang-orang yang tahu di sekolah itu, mereka itu bukan pencuri. Oh, tapi mereka adalah orang yang seperti detektif lah gitu, mencari barang-barang gitu. Oh iya, jadi mungkin bukan mencuri tapi mencari barang-barang unik gitu ya. Jadi ada misalnya bukan unik gimana? Mereka sengaja mengambil barang-barang yang memang dipilih oleh mereka. Oh iya. Jadi orang-orangnya pun tertentu mereka yang dia. Jadi saat mereka yang di sekolah itu kan tahu bahwa dia hanya menemukan barang-barang yang hilang. Oh iya. Jadi mereka itu mengambil barang namun dikembalikan lagi, tapi orang tersebut itu memberikan uang. Oh, harus ada imbalan gitu. Oh ya, jadi semacam biro jasa mungkin ya. Misalkan si
siswa A kehilangan handphone, kemudian siswa tersebut yang kehilangan pasti menghubungi circle tersebut untuk mencari tahu di mana HP-nya, mungkin ya seperti itu. Ketika HP-nya ditemukan, ada imbalan kepada circle tersebut, mungkinnya dari yang merasa kehilangan. Nah, apakah kejadian seperti itu menjadi masalah enggak di sekolahnya? Tentu jadi masalah. Karena setiap hari pasti ada saja barang yang hilang terus menerus. Jadi pihak sekolah atau teman-teman pun merasa ini ada yang aneh nih gitu. Jadi kok sering banget yang ada barang hilang gitu ya, sehingga mungkin dari pihak sekolah ingin mencari tahu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mungkin udah menjadi kebiasaan, apakah atau kejadian apa yang membuat mereka sadar? Mungkin ada misalnya dipanggil atau gimana gitu. Ada Pak. Ada. Jadi kan sebelumnya Fitri memang dekat dengan Resa. Namun setelah masuk circle ini, sekelompok yang itu, mereka jadi jauh. Nah Resa jadi sendirian lah. Nah si Resa ini mencari tahu mungkin. Nah mereka cari tahu siapa aja nih siswa yang hilang barangnya. Nah mereka Resa langsung lah mendekati ke kelas sebelah. Ada Elsa lah nama aslinya itu ya. Kalau sekelompok itu ada banyak, ada 3. Akhirnya Resa mengajak mencari apa saja yang mereka lakukan. Jadi itu pas mereka beraksi mungkin ada yang melihat gitu. Kemudian setelah ketahuan itu apa yang dilakukan oleh siapa? Elsa apa Ai tadi? Jadi setelah mendapat bukti-bukti semuanya, berikan laporan itu ke guru-guru Pak. Kemudian khususnya BK. Dari guru-guru kemudian mengambil tindakan seperti apa? Memperingati atau gimana? Mengadakan razia Pak. Razia supaya tahu HP-nya ada di mana mungkin betul, Pak. Kemudian setelah razia itu langsung dibawa menghadap ke kepala sekolah. Menghadap ke kepala sekolah, berarti circle tersebut terbukti mengambil dari siswa yang kehilangan, mungkin kebanyakannya handphone seperti itu. Nah, kemudian setelah dipanggil itu circle itu merasa jera atau malah menjadi-jadi gitu? Awalnya kesal Pak. Kenapa ini ada yang terbongkar. Namun di sisi lain teman-temannya ada yang sadar, ada yang mengingatkan lagi bahwa seperti itu ternyata emang nggak boleh, mungkin ya, untuk khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian hikmahnya dari film tersebut, mungkin kakak Arini bisa menyampaikan hikmah dari film Mistake the Movie supaya adik-adik kita atau yang nonton tidak mengikuti hal-hal seperti itu. Jadi hikmahnya itu seperti apa sih? Hikmahnya kita sebagai manusia mau sesulit apapun ya masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita mengambil hal yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Nanti kita akan menyesalinya pasti itu di akhir. Jadi intinya mungkin ya dari mungkin keadaan yang memaksa semuanya, tapi kita harus tetap sadar, berkeyakinan, tetap yakin kepada Gusti Allah bahwa segala masalah, bahkan peribahasa mengatakan 1000 masalah, tapi ada 1001 pemecahan masalah. Jadi kita harus tetap optimis mungkin ya dari hikmah dari film tersebut, bahwa kita meskipun kita tidak punya uang atau tidak punya apa-apa, tapi kita jangan sampai melakukan hal-hal negatif. Mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin cukup sekian aja ya Kak. Mungkin mengupas film yang akan kita tayangkan di video berikutnya. Cukup sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.